Data intelijen yang kami terima bahwa pada 1870 berdiri Sinagog Bet Salom di daerah Pintu Besar Selatan atau daerah Glodok, Jakarta Barat. Ordol Masonik ini identik dengan segitiga, angka 3, bintang Solomon, mata satu atau the all seeing eye. Kembali lagi bersama saya Reski Tuanali. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno selaku penguasa perang tertinggi mengeluarkan Kepres terkait pembubaran Loji Agung Freemason Indonesia atau pembubaran Tarekat Masonia atau pembubaran Fritz Merz Cellar Rock seperti yang kita bahas pada episode sebelumnya. Ketika kita melihat sejarah Freemason di Indonesia, kelompok ini sudah berdiri ratusan tahun lamanya di Batavia. Terdapat catatan sejarah bahwa pada tahun 1767 dan 1769 berdiri Loji La Fidèle Sincérité dan Loji La Fêteuse. Kita kalau pakai bahasa Prancis sudah kayak Leonardo da Vinci, de fumer fashion. La Fidèle Sincérité berarti kesetiaan yang ikhlas dan La Fêteuse berarti budi luhur. Kedua sekte ini berada di Batavia dan didirikan oleh Peter Ernst dan Baron van der Capellen, sosok pejabat Belanda berdarah Yahudi. Kemudian, data intelijen yang kami terima bahwa pada 1870 berdiri Sinagog Bet Salom di daerah Pintu Besar Selatan atau daerah Glodok, Jakarta Barat. Sinagog Bet Salom ini mengalami renovasi dan relokasi. Katanya sih sekarang berada di wilayah Jakarta Pusat. Dari Jakarta Barat pindah ke Jakarta Pusat, dekat Jalan Sabang Wahid Hasyim. Iya nggak apa-apa lah. Orang tempat beribadah masa kita larang. Yang mabuk-mabukan aja dan menghamba pada uang kita berikan izin. Masa yang menyembah Tuhan yang Maha Esa atau Elohim kita larang. Hizbullah Lebanon saja yang hari-hari berperang dengan Zionis bisa hidup berdampingan antara pemeluk Islam, Kristen, dan Yahudi. Sebelum lanjut pembahasan yang lebih berat dan mendalam, kita seruput dulu kopinya. Sambil minum kopi, sambil tekan tombolan. Sinagog Bet Salom yang berada di Batavia ini didirikan oleh komunitas Yahudi Sephardim. Klaster Yahudi keturunan Spanyol yang datang untuk berdagang dan berbisnis. Alasan Bung Karno membubarkan perkumpulan Yahudi dahulu kala bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari perspektif kebijakan dalam negeri. Bung Karno beranggapan bahwa perkumpulan Yahudi ini memiliki nilai yang bersumber dari luar Indonesia dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Perkumpulan ini dianggap mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia pada saat itu. Sementara dari perspektif kebijakan luar negeri, Indonesia memihak dan mendukung negara Arab anti-imperialisme yang dilakukan negara Israel. I hate imperialism. I detest colonialism. Pasca dibubarkannya perkumpulan Yahudi oleh Bung Karno, tidak sedikit dari golongan mereka ini memilih pergi ke luar negeri meninggalkan Indonesia. Mereka yang memilih untuk menetap banyak yang mengganti identitasnya dan juga kegiatannya. Gedung Kimia Farma ini merupakan bukti nyata kehadiran komunitas Yahudi
di Nusantara Indonesia pada masa dahulu. Dulu gedung ini berfungsi sebagai loji. Loji merupakan tempat yang digunakan oleh Ordo Masonik untuk berkumpul. Gedung ini difungsikan dari tahun 1854 sampai dengan 1934. Loji ini dikenal dengan nama The Ster in het Oosten atau Loji Bintang Timur. Dan jalan yang berada di depan gedung ini dulunya bernama Jalan Freemason, dalam bahasa Belanda Frits met Selarweg, yang sekarang berganti menjadi Jalan Budi Utomo. Yang Belanda. Kalau kita perhatikan pada arsitektur gedung bekas Ordo Masonik ini, terdapat segitiga geometris yang ditopang 6 pilar besar dengan trik-trik Freemasonry pada pintunya. Menurut Richard Casalo, terdapat simbol rahasia kuno yang tersimpan dalam arsitektur keseluruhan bangun ruang bergaya Freemason ini. Coba kita pikir, untuk apa pilar banyak-banyak di depan, ngabisin beton aja, dan ada 3 pintu. 1 pintu masuk, 1 pintu keluar, 1 lagi pintu apa kira-kira? Pintu darurat. Pada tahun 1926, gedung Freemason ini dijadikan tempat Kongres Pemuda Indonesia pertama yang dihadiri oleh perwakilan Perserikatan Lintas Etnik Nusantara seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Islametan Bon, Jong Bataks Bon, dan Jong Ambon. Jong Ambon sendiri diwakili oleh J. Kayadi dan Dr. Johannes Leymen. Kemudian tahun 1935, markas Freemason berpindah ke sebuah gedung bernama Ad Hoc Stadt yang kemudian hari ini menjadi gedung Bappenas. Dulu-dulu Freemason rapat dan buat rencana di lantai atas. Ngeri? Tarekat Masonia ini sendiri masih eksis di wilayah Ambon dan sekitarnya. Ordo Masonia mereka bernama Maso Bintang. Kalau ada yang mau masuk bintang. Kepres tentang pembubaran perkumpulan Yahudi akhirnya dibatalkan oleh Gus Dur pada tahun 2000. Kiai Haji Abdurrahman Wahid beranggapan bahwa pelarangan perkumpulan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kebebasan berpikir, kebebasan menyuarakan pendapat, dan kebebasan berserikat dijamin oleh undang-undang. Selama tidak melanggar hukum dan merugikan kebebasan orang lain. Dalam pemaknaan simbol, Ordo Masonik ini identik dengan segitiga, angka 3, bintang Solomon, mata 1, atau The All Seeing Eye, atau yang maha melihat, huruf G, Wistar, dan Jaka. Kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Terdapat catatan, Bung Karno dan Bung Hatta menerima telegram diplomatik dari David Ben Gurion tentang pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan juga kisah jenaka Bung Karno yang antusias diajak oleh Presiden Gamal Abdel Nasser nonton tari perut dalam lawatannya ke Mesir. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika Anda menonton sampai akhir dan dirasa channel ini bermanfaat, bisa bantu subscribe
bagi yang belum subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Santi Santi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan berkati. Amin.